2, 1. You're listening to Duduk di Wisma Podcast. Yuk, silahkan duduk. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di acara Duduk di Wisma. Suatu program bincang cerdas yang membahas segala sesuatu mengenai Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Bersama saya, Anastasia Michelle yang akan memandu segmen keempat di sore hari ini. Saya telah ditemani oleh sesosok yang sangat gagah dalam balutan baju tentara sore ini. Saya perkenalkan Mayor Jenderal TNI, Dr. Budiman Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dan juga sebagai Kapuskes TNI. Berikut kita simak cuplikan profil singkat beliau. Selamat sore, Jenderal, atau mungkin saya lebih nyaman panggil dokter kali ya. Terima kasih. Senang sekali bisa hadir di sini untuk berbincang-bincang di sore hari ini. Tapi sebelumnya dok, saya izin, boleh kita prokes dulu? Oke, Iya. memang ini satu keharusan kita, Iya, dokter ya. silakan dokter dulu. Baik, selamat sore, Dokter Anastasia, yang Selamat cantik, sore. pinter, energik, dan multi talent. Waduh, ini saya Suatu sore kehormatan saya hari bisa bertemu ini dengan dokter. sore hari ini saya dapat pujian tinggi banget sampai jangan tinggi-tinggi, nanti takutnya saya terbang, kita nggak jadi taping di sini. Tapi memang kenyataannya demikian, dokter. Iya Dokter dok. juga mantan relawan ya. Iya, yang sekarang sudah purna saya tugas. sempat bertugas di sini kurang lebih 2 bulan 2 dok bulan, saat itu, iya. tapi harus purna karena memang ingin melanjutkan pendidikan. Ya. Iya begitu. Semoga Jadi lebih sukses sebenarnya lagi. saya belum sempat bertemu lama dengan dokter. Ya. Iya, hanya Saya saat ketemu dokter waktu setelah terima saja kan, Iya. tapi kemudian saya cari kemana dokter, rupanya sedang tes PPDS. Iya betul. Tapi untung saya beruntung sekali bisa sore hari ini di sini berbincang langsung dengan dokter. Itu udah sebenarnya saya tunggu-tunggu lama Siap. sih. Pengen melihat sekali, pengen menyaksikan profil seorang dokter TNI Mayor Jenderal pula seperti apa Waduh, gitu. terima kasih dokter Anastasia. Oke, boleh nih mungkin saya melihat ya kasus COVID saat ini. Apalagi masyarakat pun banyak yang sebenarnya penasaran. Ini kasus COVID ini sedang landai sekarang. Betul. Mungkin kalau misalnya bisa dihitung, ya sedikit sekali lah angka positif yang terjadi Betul. tiap harinya ya. Betul. Jadi di Wisma Atlet ini sebenarnya bagaimana gitu Kak? Apakah itu Wisma Atlet benar-benar menggambarkan angka positif yang ada di masyarakat atau tidak? Nah itu kan sebenarnya adalah suatu kabar baik ya. Ditambah juga dengan angka vaksinasi kita tuh sudah cukup tinggi, begitu. Nah saya sebenarnya penasaran sih, apakah ada peran Wisma Atlet ini dalam membantu program vaksinasi kita saat ini, dok? Oh, terima kasih. Tentu saja, Dokter Anastasia, bahwa sejak berdirinya sampai sekarang, RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini telah banyak berperan. Ya, yang pertama dalam peran vaksinasi. Ya, tentu saja dari awal kalau kita melihat sudah memiliki kurang lebih 100 orang tenaga vaksinator yang mengerjakan vaksinasi baik di tempat, statis, juga mobile. Kemudian juga kita juga melaksanakan tentu saja sebagai pelopor dalam program 3M. 3M. Ditambah juga dengan 3T-nya ya. Iya. Nah, rumah sakit ini merawat kan berarti di sini sebagai salah satu bagian dari program treatment. Nah, pada masa relaksasi kita bilang ya, pada masa melandainya jumlah kasus. Saat ini kita mengetahui bahwa tingkat hunian kita
itu hanya di bawah 3% saat ini dari jumlah tempat tidur yang jumlahnya 7.843 tempat tidur di Wisma sudah Atlet. di bawah 3% saat Ya, per hari ini ya, per Dok, hari ya? ini di bawah 3%. Dan sejak mulai melandai, tentu saja tenaga-tenaga kesehatan yang selama ini difokuskan kepada treatment pelayanan pasien yang dirawat, Betul. mereka dialihkan menjadi tenaga vaksinator. Nah, jadi kita memiliki 2 batalion vaksinator relawan Wisma Atlet. Masing-masing batalion terdiri dari 300 orang. Saat ini pun mereka sedang ditugaskan di daerah yang capaiannya dinilai oleh Bapak Panglima belum memuaskan, ya, oleh karena berbagai sebab. Nah, saat ini 1 batalion sedang ditugaskan di Kabupaten Bogor. 300 orang di sana. Kemudian juga yang 1 batalion di Tangerang, tapi sudah akan kita geser ke Kabupaten Lebak. Juga jumlahnya kurang lebih 300 orang. Oh, begitu. Nah, jadi kita tetap melaksanakan program vaksinasi, membantu serbuan vaksinasi. Oke. Jadi betul-betul holistik ya sebetulnya ya, Dok, ya. Betul. Kita di sini memang mungkin saat kasus lagi tinggi kemarin kita fokus di terapi, kita fokus di menyembuhkan pasien-pasien yang ada di sini. Tapi ketika saat kasus landai, ya kita alihkan itu semua sebagian tenaga besar, ya, untuk vaksinasi. Ya, jadi sebetulnya dari awal sudah ada kegiatan vaksinasi, kegiatan testing, tracing juga kita ikut sebetulnya. Kemudian juga treatment, ya. Nah, sekarang ini memang dengan landainya kasus, maka sebagian tenaga yang selama ini melaksanakan treatment melaksanakan kegiatan vaksinasi, diperbesar kekuatannya demikian. Oke, menarik sekali. Ngomong-ngomong soal vaksinasi, bagaimana nih dokter menanggapi masyarakat-masyarakat yang suka banget ngomong, saya sudah divaksinasi, kayaknya saya udah tidak perlu memakai masker lagi deh. Kan saya sudah aman nih, saya sudah terlindungi oleh vaksin. Nah, bagaimana dokter tanggapannya mengenai pandangan masyarakat yang seperti itu? Ya, kalau kita membaca ya tentang bagaimana itu manfaat vaksinasi, tentu saja vaksinasi merupakan teknik pencegahan yang paling ampuh, karena dengan vaksinasi orang akan mendapatkan kekebalan. Betul. Kekebalan sehingga ketika ada virus yang masuk, tubuh sudah mengenal virus tersebut, bahkan sudah memiliki pertahanan tubuh. Nah, namun demikian tidak berarti bahwa setelah dilakukan vaksinasi kemudian kita betul-betul bebas melakukan seolah-olah tidak pernah terjadi pandemi. Oleh karena kan perangai virus itu sendiri kita semua belum mengetahui dengan pasti. Contohnya adalah Amerika, Inggris, ya. Mereka sudah sangat yakin dengan melakukan vaksinasi itu. Kita lihat ketika ada Liga Inggris, orang sudah lupa melaksanakan 3M, tidak ada pakai masker. Kemudian juga kerumunan dilakukan. Kalau cuci tangan kita tidak lihat, ya. Kemudian di Amerika, akibatnya sekarang saat ini mereka kasusnya melonjak lagi. Mereka menghadapi lonjakan ketiga. Nah, itu salah satu bukti bahwa dengan dilakukan vaksinasi tidak berarti kita bisa meninggalkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu. Jadi sebenarnya saat dibilang kita hidup dengan COVID saat ini bukan berarti COVID itu sudah tidak ada, kita kesampingkan begitu ya Pak ya. Maksudnya dengan vaksinasi ini memang betul itu membantu kekebalan tubuh kita, membantu supaya apabila kita terpapar oleh virus tersebut gejalanya mungkin lebih ringan atau tanpa gejala. Seperti itu ya Dok ya. Betul. Iya. Jadi karena kan virus itu sendiri
bisa bermutasi. Nah, akan tetapi tetap saja jenis virusnya itu coronavirus 19. Artinya tubuh sudah memiliki kekebalan terhadap jenis virus tersebut walaupun ada varian yang baru. Jadi efeknya paling kalau kita terinfeksi dengan varian yang baru tidak terlalu berat gejalanya kan seperti katakan tadi Dokter Anastasia. Di dua manfaat. Demikian. Luar biasa. Pemerintah sudah melakukan banyak prevensi gitu. Jadi yang turis-turis dari luar atau pendatang-pendatang imigran dari luar itu melakukan karantina terlebih dahulu. Itu salah satu usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran varian yang baru. Ya. Gitu. Jadi pemerintah berusaha mencegah masuknya varian baru itu dengan melakukan suatu pemeriksaan testing terutama di tempat-tempat pintu masuknya negara, di bandara udara, kemudian di pelabuhan-pelabuhan dan juga di wilayah-wilayah perbatasan, tempat masuknya perbatasan antara dua negara. Nah, kemudian juga melakukan pemeriksaan WGC ya. WGS, whole genome sequencing itu untuk melihat bagaimana apakah varian apa yang ada pada orang tersebut, terutama orang-orang yang baru datang dari negara-negara yang terindikasi, gitu. Luar biasa. Oke. Sambil kasih obat, sambil tetap muka kan melihat kondisi umumnya. Kondisi psikologisnya. Oh, ada namanya. Masih. Sudah pernah disampaikan dulu sama Letnan Yuni? Pernah di-share? Nah, itu Karu di sini namanya Letnan Yuni. Dia sudah men-share ke semua tim untuk cara pemberian makan dan obat pasien. Ini gak dipakai kan? Saat ini kita sedang relaksasi. Kalau relaksasi adalah kalau kita lagi lari, kita sedang berjalan dulu, tapi ingat, kita relaksasi itu dalam rangka kita akan menghadapi seandainya terjadi pertempuran selanjutnya. Kita sudah menang di pertempuran gelombang pertama, gelombang kedua, kita. Menarik sekali videonya. Itu tadi insidak ya, Dok ya, inspeksi mendadak. Jadi saat dokter ke lapangan, ke red zone, itu nggak ada yang tahu ya, Dok ya? Ya memang saya sudah berbicara dengan beberapa staf bahwa kita harus inspeksi ke lapangan untuk melihat berbagai hal. Jadi kita selalu berpikir gini, Dr. Anastasia, TNI Polri itu selalu berpikir yang pertama intelijen, yang kedua operasi, yang ketiga personil atau SDM, keempat logistik, kelima teritorial, keenam latihan dan perencanaan. Nah, kita melihat dari aspek itu, ya gitu. Untuk intelijen kita misalnya melihatlah jangan sampai titik-titik andaikan ada pasien yang terindikasi positif, kemudian kita rawat kabur, di mana tempat-tempat yang harus kita kunci, ini gembok pintunya sehingga hanya satu arah saja. Itu dari aspek tentang yang misalnya intelijen dan kemungkinan ya. Yang kedua dari operasional, kita melihat kan kita berbicara dengan di sini ada para koordinator dari berbagai profesi sudah membuat SPO. Saya katakan setiap pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dibuat SPO-nya. SPO itu sudah ada, kita lihat di lapangan apa dilaksanakan atau tidak, dipatuhi atau tidak. Nah, kita melihat, kemudian juga kita melihat bagaimana tentang SDM yang ada di red zone tersebut. Komposisi ada berapa dokter, ada berapa perawat, kemudian bagaimana tentang ada mungkin nutrisionisnya, kemudian dari apotekernya gitu, ya, sehingga terlaksana kegiatan tersebut. Itu dari segi SDM. Kemudian dari segi logistik, ya kita dimulai dari logistik umum dulu. Termasuk yang pertama adalah sarana prasarana tadi. Sarana prasarananya apa sudah menunjang, jangan sampai juga mungkin di tingkat yang lebih tinggi ada kemungkinan
pasien bisa loncat, maka kita harus amankan. Kemudian dari sarana dan prasarana, kemudian kita di tempat tertentu harus dipasang CCTV untuk keamanan, untuk pengawasan. Kemudian juga jadi beberapa CCTV dan monitor-monitor, perlunya bel di tiap ruangan untuk pasien-pasien tertentu yang dalam pengawasan, supaya ada keperluan dia bisa menghubungi nurse station. Betul. Nah, kemudian baru terkait dengan peralatan dasar apa yang ada di ruangan, di mana pasiennya mandiri atau pasien yang perlu bantuan, begitu. Logistik, kemudian obat-obatan. Obat-obatan tentunya. Kalau obat-obatan adalah obat-obat tersebut bagaimana mulai diresepkan, kemudian oleh dari apotek, kemudian sampai ke ruangan. Kemudian bagaimana petugas kesehatan menyampaikan obat tersebut ke pasien. Tentunya. Bagaimana Jangan sampai menjelaskan, jangan sampai salah, jangan sampai tidak diminum dan sebagainya, termasuk bagaimana pasien mendapatkan makanannya ya. Itu dari segi logistik. Kemudian dari segi yang lain, perencanaan, bagaimana perencanaan kita ke depan dan latihan-latihan yang diperlukan. Itu aja aspek yang kami lihat, dan ya kita bisa melihat gapnya, kemudian kita memperbaiki. Tapi memang ini merupakan momentum yang sangat tepat ya, ketika kasus sedang landai, dilakukan inspeksi dan mengevaluasi lapangan seperti itu. Karena ya seperti yang sudah kita dengar ya, akan ada prediksi gelombang ketiga. Betul. Saya deg-degan ini ngomongnya, Dok. Jujur. Ada prediksi untuk gelombang ketiga. Tapi tentunya kita sudah belajar dari second wave yang kemarin. Betul. Dan second wave yang kemarin mungkin cukup terjadi, ada chaos lah di situ ya, Dok, betul, sedikit banyak ya. Yang semua negara chaos, memang bukan hanya kita saja. Yang walaupun pada akhirnya kita bisa overcome kekacauan tersebut. Betul. Nah, Dok, untuk kemungkinan terjadinya third wave nih atau gelombang yang ketiga, apakah ada persiapan-persiapan khusus? Mungkin salah satu contohnya yang paling sering didengar masyarakat adalah mengenai kekurangan oksigen. Begitu. Apakah nih saat ini sudah ada persiapan khusus atau strategi khusus untuk mencegah terjadinya kejadian seperti itu lagi? Ya, jadi kalau ditinjau dari aspek logistik ya Mbak ya, logistik memang yang kemarin kita hampir di semua tempat itu adalah kekurangan oksigen. Karena pasien COVID-19 ini itu memerlukan jumlah oksigen yang sangat banyak. Dengan HFNC kan, high flow nasal cannula itu kan rata-rata diperlukan sampai berapa liter per menit, ya sampai 50 liter per menit, sehingga jumlah oksigen dengan kapasitas 6 liter kubik ya, itu hanya habis dalam 45 menit. Berarti betul-betul penggunaan oksigennya masif sekali ya memang. Betul. Jadi maka kita menyarankan kepada suprasistem untuk membangun generator oksigen di Wisma Atlet ini. Ya, dan saat ini sedang dibangun, sehingga nanti kita tidak terlalu sulit dalam menyediakan oksigen, karena kan oksigen langsung merubah udara yang ada di udara bebas ini menjadi oksigen dengan konsentrasi tinggi. Luar biasa. Walaupun juga liquid oksigen tentu saja kita perhitungkan, tetap diperlukan juga, maka kita mencari titik-titik mana sebagai sumber penghasil oksigen yang kita petakan, kemudian juga kita sampaikan bersama dengan BNPB dan yang lain-lain untuk bisa memenuhi kebutuhan kita ini. Kemudian juga tentang obat-obatan, ya, obat-obatan yang sering dipergunakan, yang memang secara SOP-nya dari keilmuan, ya, tentang COVID-19 ini kan memang kita berubah terus sesuai dengan perangai virus itu sendiri yang terupdate apa. Nah, kita sediakan ke depan, harus kita siapkan. Jadi
untuk obat-obatan sendiri nanti kedepannya Wisma Atlet akan jadi salah satu center yang menyediakan obat yang paling terbaru begitu ya, diusahakan ya, maksudnya. Ya memang jadi tentu saja kita prosedur yang ada itu mengikuti dari apa namanya dari Kementerian Kesehatan ya. Standarnya kita mengikuti, tentu saja hanya kita harus mengikuti standar tersebut dan kita harus siap. Nah gitu, kita selalu terupdate data tersebut. Oke, luar biasa sekali. Jadi semoga deg-degan third wave ini nantinya tidak akan separah yang kemarin ya, karena kita sudah pernah belajar dari sebelumnya, dan dari hasil belajar tersebut kita sudah melakukan banyak sekali strategi-strategi baru ya dok ya. Jadi kita tetap Wisma Atlet tetap menyediakan tempat tidur, Pak. Contoh yang selalu siap dipergunakan yaitu tetap 7.894 ya. Saat ini 7.894 di sebenarnya ada IMCU-nya. Intermediate unitnya ya, intermediate itu 13 bed, kemudian HCU dan ICU-nya 83 bed. Kemudian di IGD sendiri ada 30 bed yang khusus untuk menerima pasien-pasien darurat ya. Dan juga SPO-nya kita siapkan supaya tidak ada pasien stag. Nah, termasuk nanti pemeriksaan testing. Testing juga kita tim untuk melakukan testing. Dari teman-teman dari ID pun mendorong profesi-profesi spesialis-spesialis yang ada. Luar biasa. Jadi di sini kita ini dikatakan adalah penta ini apa namanya istilahnya Pak? Penta ada lima ini apa? 5 pilar. 5 pilar ya. Kita pentahelik. Nah, pentahelik ini terdiri dari yang pertama dari kementerian atau lembaga seperti Kementerian Kesehatan, kemudian BNPB, PUPR, BUMN, dan juga bersama TNI dan Polri. Itulah pilar pertama. Pilar yang kedua adalah para pihak akademisi, profesi mulai dari ID, ya himpunan profesi yang lain, PPNI, ya dan semua. Kemudian dari pihak swasta ikut menggabung. Yang ketiga, yang keempat adalah dari media. Tidak kalah pentingnya, dan juga dari LSM yang ada, juga dari masyarakat. Jadi lima pilar tadi itu bekerja di sini. Ini adalah suatu rumah sakit yang terintegrasi. Di sini ada multi SDM. Gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya disebut seperti itu, saya juga merasakan sendiri, karena kan saya pernah menjadi relawan di sini ya. Ya saya dokter memang, tapi sebelumnya belum pernah bekerja di rumah sakit yang sevariatif ini sumber daya manusianya. Betul. Apalagi dipimpin oleh TNI. Itu sebenarnya saya merasakan sekali disiplinnya itu beda. Disiplinnya beda, cara menanggapi masalahnya berbeda, dan di situ saya belajar banyak sekali sih. Begitu. Jadi ternyata dari pandemi ini yang semua orang menderita karena pandemi, kalau dari saya merasa saya belajar sangat banyak di sini. Ya, kita semua memang belajar sangat banyak dari kejadian pandemi ini, Mbak. Paling tidak ada sisi positifnya ya, Dok ya. Ya. Dan juga kita bisa saling berkomunikasi, kemudian juga berkoordinasi dan berkolaborasi. Disitulah hikmah yang kita dapatkan. Betul sekali. Dan rumah sakit RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini adalah salah satu rumah sakit yang jumlahnya cukup banyak, Pak, terbesar, ya kan? Betul sekali. Dengan 7.894 bed. Selama ini kan belum nggak ada rumah sakit yang sebesar itu. Sekali, apalagi masih dengan nama darurat, rumah sakit darurat ya. Betul. Dan sebenarnya tadi dokter juga sudah menyebut bahwa ada komponen masyarakat dalam pentahelix tersebut ya. Jadi ada nggak pesan-pesan yang saat ini ingin dokter sampaikan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan YouTube kita nih saat ini, Dok? Ya, tentu saja pesan kepada masyarakat. Yang terpenting adalah untuk yang belum melaksanakan vaksinasi, segera dilakukan vaksinasi agar kita semua mencapai kekebalan tubuh sendiri ya. Artinya, dan juga
negara akan mencapai suatu herd immunity di mana 70% dari seluruh populasi yang ada kita ini sudah memiliki kekebalan ya, sudah tervaksinasi. Yang kedua adalah untuk masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, kita ajak untuk segeralah vaksinasi. Karena vaksinasi itu sangat penting, juga sudah diperhitungkan lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Katakan saja ada efek samping itu memang tidak sampai fatal sebetulnya, jarang yang sampai fatal, dan juga tidak haram. MUI menyampaikan ini tidak haram. Itu ya dari segi vaksinasi. Yang kemudian kedua, untuk yang sudah divaksin ya tetap laksanakan protokol kesehatan. Tidak berarti harus sudah divaksin kemudian kita lepas meninggalkan 3M yang ada itu. Tetap kemudian juga ya jangan panik, jangan lalai, tapi juga jangan abai dengan COVID-19 ini. Pemerintah menyampaikan kita akan mengadakan ke depan itu mungkin ya namanya kenormalan baru, hidup dengan COVID. Betul, ya, hidup dengan tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak dan sebagainya. Betul. Mungkin. New normal ya dok ya? New normal, kenormalan baru. Jadi kalau sebenarnya kayak kita bilang kapan COVID ini berakhir, daripada bertanya itu terus, lebih baik kita menyesuaikan diri kita dengan itu. Betul. Sekarang dan ya menyesuaikan dengan semua prokes-prokesnya itu ya. Jadi ibaratnya kita tidak terberatkan lagi rasanya karena itu sudah menjadi bagian dari keseharian hidup kita gitu ya. Betul, dok? Betul. Ya, jadi kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir kan ya. Tentunya. Memang kita sudah bosan dengan COVID, tapi nampaknya COVID belum bosan sama kita. Betul sekali. Makin senang bermutasi kayaknya sih virus COVID ini ya. Betul. Tapi betul-betul pencapaian juga untuk Indonesia karena cakupan vaksinasi yang terakhir saya lihat datanya sudah 79 juta penduduk yang divaksinasi. Betul. Mungkin sudah semakin naik lagi ya hari ini. Sampai hari ini jumlah seluruh capaian vaksinasi sudah 60%. Vaksin ya? Pertama dan vaksin yang kedua sudah melebihi 30%. Jadi dan Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang bisa mencapai target vaksinasi dalam jumlah yang luar biasa ini. Dan dalam waktu yang cukup singkat. Dalam waktu yang singkat, walaupun kita bukan pemproduksi vaksin untuk saat ini ya. Dan juga angka kejadiannya saat ini itu pun kita paling rendah. Betul sekali. Luar biasa. Luar biasa untuk pemerintah kita ya. Dan ini kan saya katakan bahwa untuk menghadapi COVID ini kita semua sedang namanya berperang kan. Betul. Berperang namanya perang yang melibatkan komponen negara dan seluruh masyarakat. Jadi dok, memang untuk bisa menyelesaikan masalah COVID ini ke depannya atau maksudnya hidup new normal dengan COVID ini sebenarnya peran masyarakat juga sangat besar ya dok? Betul Anastasia. Jadi perang melawan COVID ini merupakan salah satu bentuk perang rakyat semesta. Yaitu suatu perang yang melibatkan komponen negara dan seluruh komponen masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul terlibat dalam perang ini. Demikian. Perang rakyat semesta. Ya, salah satu bentuk dari perang rakyat semesta. Perang melibatkan rakyat. Nah, ini salah satu. Nggak perlu senapan api, nggak perlu. Ya semuanya ya itu ya. Tapi melibatkan rakyat. Demikian. Luar biasa sekali perbincangan kita sore ini dan tidak terasa sudah 30 menit. Betul, kita berbincang asik. Terima kasih sekali lagi untuk Mayor Jenderal TNI Dr. Budiman selaku koordinator RSDC Wisma Atlet sudah bersedia hadir di sini dan sudah bersedia memberikan ilmu-ilmu juga ya sebenarnya ya, ini ilmu dan sharing-sharingnya. Wah, sama-sama Dr. Anastasia. Dr. Anastasia juga sebagai pelaku ya, salah satu relawan yang pernah bekerja di Wisma Atlet ini, apalagi dalam masa-masa
yang sulit kemarin ya pada bulan Juni dan Betul Juli. sekali, iya. Dan tadi mendengar kata perang rakyat semesta, jujur itu membuat saya terbakar lagi semangatnya. Bahwa maksudnya ya ada suatu hal yang ingin kita capai begitu ke depannya ya, untuk perbaikan Indonesia dan mungkin dunia ke depannya. Gitu ya. Demikian dokter, terima kasih. Oke. Luar biasa, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita berbincang asik dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Budiman selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih sekali atas kesediaan dan waktunya dan ilmunya serta sharingnya. Terima kasih dokter. Ya, karena jujur saya lumayan terbakar lagi nih semangat untuk fight COVID ini, fight pandemi ini gitu. Dan terima kasih untuk Sobat Wisma yang sudah menonton channel YouTube kita di sore hari ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel YouTube kita ini karena hanya di channel ini, di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, kita bisa mendapatkan informasi paling aktual dan terpercaya seputar COVID-19. Salam sehat, salam prokes, dan tentunya sampai jumpa di segmen Duduk di Wisma selanjutnya.